Oke, kali ini gue akan share lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video tentang combat. Jadi di sini buat combat di Fantasy Grounds itu banyak hal yang udah di automated dari Fantasy Grounds-nya. Jadi di sini kalian nggak perlu banyak nyatet, nggak perlu banyak ngebanding-bandingin. Banyak yang udah di automated dari Fantasy Grounds-nya. Jadi ya, buat mengakses fitur-fitur itu gimana caranya? Itu adalah uh, pertama-tama kalian harus masuk dalam uh, uh, situasi combat terlebih dahulu. Jadi muncul musuhnya gitu. Jadi misalnya di sini gue mau nyerang goblin 3 di sini. Ini bakal muncul panah yang artinya gue target goblin nomor 3. Jadi di sini kalau kita buka combat trackernya di bagian karakter gue itu udah ada dia lagi target goblin nomor 3. Ini meskipun kalian rubah-rubah posisi tokennya gitu, target ini bakal tetap ada, dan setelah kalian target itu kalian bisa nyerang si goblinnya itu. Jadi di sini gue akan coba praktekin pakai rapier. Jadi kalau gue roll rapier ini dia otomatis bakal nunjukin hasilnya dibandingin langsung sama armor kelasnya si goblin itu. Jadi gue langsung tahu kalau serangannya itu kena atau enggak. 13 karena gue dapat bonus plus 4 dari karakter gue, jadi 17 totalnya, dan 17 ke goblin 3 ini hit. Berarti gue tinggal roll damage buat goblin nomor 3 ini, dan goblin nomor 3 ini dia otomatis akan ngurang nyawanya. Jadi garis yang di kanan ini adalah nyawa goblinnya ini. Di sini tulisannya dia masih healthy. Jadi setelah kita roll damage-nya ini, ada kemungkinan dia bakal kena damage atau malah bakal langsung mati gitu. Jadi kita coba di sini misalkan kita jangan pakai rapier dulu deh. Kalau rapier dia tuh damage-nya lumayan dan mungkin si goblin ini bisa langsung mati gitu. Nah, gue mau nunjukin pengurangannya aja. Jadi misalnya kita ambil Danger of Hand ini yang kemungkinan besar si goblin ini dia nggak bakal mati. Jadi selama kita target si goblin ini, serangan kita pas uh, damage roll kita gitu, baik dari weapon atau dari spell, itu bakal langsung masuk ke goblin ini. Jadi kita roll aja 1d4 piercing, kita dapat 4 damage, dan di sini langsung dikurangin dari nyawa si goblin itu, dan statusnya dia langsung berubah jadi heavily wounded. Di sini kita bisa lihat nyawanya udah berkurang dari goblin yang lain, dan di combat tracker pun dia nyawanya di sini jadi heavy, berarti dia udah heavily wounded. Berarti udah lebih dari setengah dia nyawanya berkurang. Kemudian buat apa namanya, buat serangan, jadi serangan udah otomatis dan kalian pun gitu. Jadi kalau misalnya giliran goblin itu dan kalian diserang, akan langsung juga otomatis dihitungin dari game sistemnya, dan kalian langsung akan dikurangin nyawanya juga gitu. Jadi kita coba aja. Di sini gue akan bikin si goblin 3 ini bales nyerang ke karakter kita, Half Elf Bard. Jadi kalau kalian lihat di sini, kalau dari player nggak kelihatan ternyata. Jadi ini udah ditarget sebenarnya dari sisi Dungeon Masternya. Jadi Dungeon Masternya ini udah target Goblin 3 ini buat nyerang Half Elf Bard. Karena tadi udah ditarget itu, berarti semua serangan dari Goblin ini bakal langsung kena ke si Bard karakter kita. Jadi di sini gue di akun yang Dungeon Master bakal langsung ngeroll, dan di layar player langsung muncul attack rollnya si goblin itu 16, dan targetnya kita si half elf bard itu, dan kita kena, dan berarti si Dungeon Master akan ngeroll damage.
dan itu si goblin itu dia dapat 4 damage dan itu langsung ngurangin ke nyawa kita. Kita bisa lihat lagi di combat tracker. Di sini kita udah dapat wound 4 gitu. Jadi bukan HP turun tapi di sini wound kita naik. Kalau wound kita udah sampai sama maksimum HP kita itu kita langsung unconscious. Sama di party shot juga bakal berkurang juga HP kita. Jadi kayak gitu buat attack simple banget, kalian tinggal pilih target aja. Yang perlu gue kasih tahu di sini adalah kalau di mapnya itu kalian nggak ngeklik karakter kalian dulu, kalian nggak bakal lihat tadi tanda panahnya itu. Jadi ini kondisinya kalau kalian belum milih karakter kalian. Kalau kalian milih karakter kalian, baru akan dikelilingin sama lingkaran hijau ini. Sebetulnya kalian bisa target tanpa tanpa ngeklik dulu. Jadi karena karakter kalian cuma half elf bard ini, jadi semua target kalian itu semuanya akan diasumsikan berasal dari karakter kalian. Jadi misalnya ini gue nggak milih dulu karakternya, tapi gue langsung milih pakai caranya yang paling gampang itu adalah pakai control klik, atau di atas sini itu ada target mode. Ini kalian bisa target. Jadi ini karakternya belum gue klik ya. Jadi ini gue target lagi ke Goblin 2. Nah, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kita hover ke karakter kalian, itu kalian akan ngelihat kalau karakter kalian udah target ke Goblin 2. Dan di combat tracker pun juga kalian udah target Goblin 2. Jadi di combat tracker pun sebenarnya kalian bisa target gitu. Jadi meskipun dungeon masternya nggak pakai map, itu kalian bisa target di combat tracker ini dengan control klik. Jadi kalau ini misalnya gue mau target Goblin 3, cukup klik aja di combat trackernya Goblin 3. Klik, nah, dan gue sekarang target Goblin 3. Buat ngilangin target, klik lagi di karakter musuh yang sama. Hilang. Dan di map pun gitu juga. Coba gue tes pakai target mode. Oh, bisa hilang juga. Jadi biar visualnya lebih gampang, itu mending kalian klik karakter kalian dulu. Jadi kalian tinggal memilih karakter mana yang mau kalian target. Dan kalian bisa target dari satu musuh gitu. Kenapa gitu? Padahal kan nyerang itu targetnya cuma satu. Jadi target itu nggak cuma berguna buat nyerang, tapi juga kalau kalian punya serangan area. Jadi misalnya di sini si Bard ini dia punya spell namanya Thunder Wave. Thunder Wave ini punya area of effect itu 15 foot cube. Nah, 15 foot cube ini berarti dia berupa kotak yang masing-masing sisinya itu 15 foot, dan karena di D&D ini satu kotak ini adalah 5 foot. Jadi berarti kotaknya itu kotak 3x3, dan jadi itu bisa ngenain 2 goblin yang di sini kalau kita maju satu langkah. Nah, buat maju itu karena biar nggak sembarangan bisa gerak, itu biasanya gerakan itu bakal dikunci dari dungeon masternya, dan kalian propose dulu ke dungeon masternya kalian itu mau bergerak seberapa jauh gitu. Jadi di sini bakal di track juga gerakan kalian, jadi kalian tahu kalian tuh bisa bergerak sejauh apa, belok-beloknya gimana, kayak gitu. Misalkan di sini kita cuma mau maju 2 langkah biar kita bisa ngenain 2 goblin ini pakai serangan area kita. Kalau itu diizinin sama dungeon master kita gitu, dia bakal di halamannya dia bakal tinggal ngechecklist gitu aja, dan karakter kalian bakal gerak otomatis ke situ. Kemudian buat nentuin areanya itu kita bisa pakai tahan, klik kiri dan klik kanan, sama shift. Oke, jadi kotak di sini udah ada ukurannya juga. Kalau kita ini bikin cube 15 inch gitu. Jadi cube yang
di masing-masing sisinya tuh 15, tingginya juga 15, cuma karena petanya itu 2 dimensi makanya di sini tingginya nggak kelihatan ya. Dan ini bisa kalian gerakin. Nah, karena spellnya ini dia range-nya adalah self, berarti harus berbatasan dengan kotak karakternya kalian. Nah, dengan area yang kayak gini, kalian kan bisa target 2 nih. Jadi, kalian tinggal buka lagi target modenya dan select berdasarkan mana aja yang masuk ke kalian. Kalian bisa drag kayak gini buat milih lebih dari satu dan otomatis itu akan ditargetin sama Fantasy Grounds-nya. Kalian bisa klik kanan, klik kiri, itu buat ngapus cube-nya. Ting. Nah, setelah kayak gini, kalian cuma perlu nge-cast spellnya dari halaman action kalian. Kalau halaman action kalian tampilannya belum kayak gini, ganti dulu displaynya karena defaultnya itu grup. Tapi grup ini nggak terlalu membantu sih sejujurnya karena kan udah dikategoriin juga ya. Summary juga nggak terlalu membantu. Di sini yang paling membantu itu adalah display actions gitu. Jadi yang mau kita pakai di sini adalah Thunder Wave dan semua saving throw di Fantasy Grounds itu udah otomatis dilakuin sama komputer. Jadi Dungeon Master ini dia nggak perlu nge-roll apa-apa lagi. Di sini kita coba ya pakai Thunder Wave. Constitution saving throw difficulty class 13 itu otomatis 2 goblin di depan kalian akan langsung bikin saving throw. Dan di sini kalau spellnya itu dia ada efek sampingannya. Misalnya di sini. On a successful save, the creature takes half as much damage and is not pushed. Jadi kalau di antara goblin ini ada yang sukses dalam saving throw mereka, Constitution saving throw, itu mereka cuma nerima setengah damage aja dan itu pun dihitungin otomatis dari Fantasy Grounds-nya. Kalau misalkan efek spellnya itu adalah, ini kan damage ya, biasanya kalau spell area of effect itu emang kalau musuhnya berhasil saving throw, itu mereka cuma nerima setengah damage. Nah, tapi ada juga spell lainnya, misalnya Charm Person, ini yang kalau musuhnya sukses, ya udah berarti dia nggak terpengaruh sama spell itu. Nah, itu bakal langsung di targetnya bakal dilepasin sama Fantasy Grounds. Jadi kalau ada yang lebih dari satu itu berarti langsung nggak terpengaruh gitu. Jadi kita coba aja di sini kita pakai Thunder Wave buat 2 goblin di depan kita dan ini bakal langsung ada Shadow Dice yang di roll di belakangnya, itu yang roll adalah Fantasy Grounds-nya gitu dengan ngambil statusnya si goblin. Ada 2 buat 1 goblin dan 2 goblin. Jadi yang goblin 2 dia dapat 17 sukses dan goblin 3 dia dapat 16 sukses. Berarti dua-duanya mereka bakal dapat cuma nerima setengah damage aja. Buat ngasih damage-nya kita harus drag lagi dari kiri ini adalah cast, yang kanan ini baru damage-nya. Dan misalkan kita bisa nge-cast Thunder Wave ini dengan level yang lebih tinggi dan dice-nya itu nambah 1 lagi, kalian tinggal klik kanan aja buat nambah 1 dice. Oke, kita asumsiin aja kita bisa nambah level dari spell ini, jadi damage-nya 3d8. Dan setelah kita roll akan langsung otomatis dikurangin dari ke 2 goblin ini. Dan kita bisa lihat di sini goblin nomor 3 ini dia nerima half damage tapi damage-nya 8. Tapi karena dua-duanya sukses jadi dua-duanya cuma kena 4. Di sini ada notifnya half damage, half juga, tapi yang goblin 3 ini karena dia tadi udah damage duluan dari kita jadi dia udah mati di sini. Sementara goblin yang satu lagi dia statusnya heavy karena baru setengah nyawanya dia yang berkurang. Oke, jadi kayak gitu buat combat-nya di Fantasy Grounds. Jadi membantu banget bikin gameplay lebih cepat menurut gua. Emang ada sih kalau kata orang itu ada orang yang lebih suka ngeroll saving throw-nya sendiri gitu. Cuma ya apa namanya, mungkin itu bisa jadi plus minusnya Fantasy Grounds ya gitu. Cuma menurut gue ini apa namanya membantu banget gitu bikin jadi, terutama buat Dungeon Master ya, karena kalau playernya itu langsung target banyak, itu semua langsung diproses, semua half damage diproses, efek yang menghindar itu diproses, dan itu apa sangat motong apa ya, sangat mempercepat banget combatnya. Oke, gitu aja mungkin buat combat di Battle Map Fantasy Grounds ini. Kalau ada pertanyaan kalian boleh ninggalin komen di bawah. Thank you udah nyimak.